Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Indra Kusuma dengan NIM 3211191005. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kimia organik fisik, menjelaskan mengenai tugas 2. Langsung saja ke soalnya. Nah, soal pertama yaitu dari kelompok senyawa berikut ini, manakah yang tidak memenuhi aturan OPTED? Jawabannya yaitu CDF3, SF3, dan ICL3-. Selanjutnya ada penjelasan mengenai aturan OPTED atau kaidah OPTED itu sendiri, menyatakan bahwa atom-atom cenderung bergabung bersama. Demikiannya, tiap atom-atom memiliki 8 elektron dalam kelompok valensinya, membuat konfigurasi elektron atom tersebut sama dengan konfigurasi elektron pada gas mulia. Kaidah ini dapat diterapkan pada unsur-unsur golongan utama. Selanjutnya, cara mencapai kestabilan konfigurasi elektron. Kecenderungan unsur-unsur lain mencapai konfigurasi stabil gas mulia yaitu elektron valensi 8, disebut dengan hukum oktet. Sedangkan kecenderungan mencapai konfigurasi stabil gas mulia yaitu elektron valensi 2, disebut hukum duplet. Suatu atom dapat mencapai kestabilan konfigurasi elektron atom gas mulia dengan cara melepas elektron, menerima atau menangkap elektron, dan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Selanjutnya ada pembentukan struktur Lewis dari senyawa-senyawa berikut. Ada senyawa BF3 memiliki konfigurasi elektron B sama dengan 5 dan F sama dengan 9. Atom B memerlukan 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Tidak membentuk oktet karena terjadi penyimpangan. Demikian juga pada atom F memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan oktet. Dan juga ada senyawa SF4 dengan konfigurasi elektron S sama dengan 16 dan F sama dengan 9. Atom S yang mengelilingi terdapat 6 elektron, sedangkan atom F yang mengelilingi terdapat 7 elektron. Selanjutnya pada ICl3-, yodiumnya memiliki 7 elektron dan klorin memiliki 7 elektron juga. Jadi pada ICl3- tidak memenuhi aturan oktet dan memiliki lebih dari 8 elektron. Jadi pada soal pertama itu terdapat jawaban BF3, SF4, dan ICl3-. Selanjutnya pada soal nomor 2, yaitu hibridisasi atom C2, O, dan M berturut-turut adalah jawabannya C, yaitu sp3, sp2, dan sp. Adapun penjelasan dari hibridisasi adalah pencampuran orbital dalam suatu atom, biasanya atom pusat, untuk menghasilkan satu set orbital atom baru yang disebut orbital hibrida. Orbital hibrida terdiri dari orbital hibrida sp yang berbentuk linier, sp2 yang berbentuk segitiga datar, sp3 yang berbentuk tetrahedral, sp3d yang berbentuk segitiga bipiramida, dan sp3d2 yang berbentuk oktahedral. Selanjutnya pembentukan orbital hibrida pada atom C yang kasat mata. Dari struktur soal nomor 2, yang pertama, bila C hanya memiliki satu ikatan tunggal saja, maka orbital hibridanya sp3. Hibridisasi sp3 menjelaskan
struktur molekul tetrahedral. sp3 ini memiliki jenis ikatan tunggal atau satu ikatan sigma, di mana kekuatan ikatan pada hibridisasi ini paling lemah di antara hibridisasi lainnya. Sedangkan pada panjang ikatan pada hibridisasi ini yang paling besar di antara yang lainnya. Sedangkan yang nomor 2, bila C hanya memiliki sebuah ikatan rangkap 2, maka orbital hibridanya sp2, yaitu sp2 ini menggabungkan satu orbital S dengan orbital P sehingga terdapat satu orbital P bebas yang tidak digunakan untuk hibridisasi. Hibridisasi sp2 ini menghasilkan jenis ikatan rangkap 2 dan berguna untuk menjelaskan bentuk struktur molekul trigonal planar. Dan selanjutnya yang ketiga, bila C hanya memiliki ikatan rangkap 3 atau C memiliki 2 ikatan rangkap 2, maka orbital hibridanya sp. Hibridisasi sp dapat digunakan untuk menjelaskan struktur molekul linier. Hibridisasi ini menjelaskan jenis ikatan rangkap 3 karena terdapat 2 orbital P bebas yang masing-masingnya dapat menghasilkan ikatan pi dengan orbital atom. Selanjutnya, pada soal nomor 3, yaitu berikut ini pernyataan mengenai etanol. Pernyataan tersebut antara lainnya, etanol mengandung ikatan OH polar sehingga dapat bercampur baik dengan air. Etanol membentuk ikatan hidrogen dengan air. Titik didih etanol lebih tinggi dibanding hidrokarbon dengan jumlah atom karbon yang sama. Dan pada temperatur yang sama, tekanan uap jenuh etanol lebih rendah daripada air. Karena penjelasannya itu sendiri mengenai etanol itu ikatan hidrogen menyebabkan etanol murni sangat higroskopis. Sedemikiannya ia akan menyerap air dari udara. Sifat gugus hidroksil yang polar menyebabkan dapat larut dalam banyak senyawa ion. Etanol termasuk dalam alkohol primer, yang berarti bahwa karbon yang berikatan dengan gugus hidroksil paling tidak memiliki 2 hidrogen atom yang berikatan dengannya. Selanjutnya, gugus hidroksil juga pada etanol ini membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Karenanya, ikatan hidrogen pada etanol ini mempunyai titik didih yang tinggi. Hal ini disebabkan etanol terdapat gaya antar molekul yang sangat kuat. Gugus OH-nya mampu menarik kuat gugus OH pada molekul etanol lainnya sehingga dapat menyebabkan elektron lebih rapat dan titik didihnya tinggi. Nah, sekian dari penjelasan soal tugas kimia organik fisik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.